perumpamaan. Yesus tidak terus terang kalau dalam mengajar, kamu itu adalah, saya membawakan Injil, saya membawakan firman Tuhan, lalu ada yang akan apa? Dimakan firman itu akan apa? Jatuh, tapi orang itu sudah dipatok lebih dulu oleh setan. Kenapa Yesus nggak langsung begitu? Kenapa harus melalui perumpamaan? Kenapa harus melalui perumpamaan? Apakah Yesus ingin supaya orang itu dikelabui? Ya, kenapa tidak terus terang? Kenapa bukan bilang A itu A? Kenapa bilang A tapi melalui B? Ya, kenapa tidak langsung? Kenapa harus melalui perumpamaan? Ya, kenapa harus melalui? Kita akan mempelajari dan terus akan mempelajari bahwa perumpamaan itu adalah sesuatu yang dibuat oleh Yesus agar umat manusia yang betul-betul ingin memahami kebenaran itu, betul-betul ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan, dapat memperolehnya karena memang memiliki kesungguh-sungguhan, kerinduan untuk mengetahui. Kalau kerinduan kita hanya untuk mendengar, hanya untuk di-entertain, disuka-sukakan gitu saja, itu maka kita akan memiliki pengalaman rohani yang orang Jakarta bilang cetek, saudara. Kecil. Ya. Tapi kita harus memiliki pengalaman kerohanian pada saat kita mempelajari, membuka firman Tuhan. Maka kita buka firman Tuhan ini dengan doa, minta kekuatan Roh Kudus untuk dapat memahami kita. Dan inilah sebabnya pada saat Yesus membawa perumpamaan ini, dia ingin agar umat-umat yang mendengar saat itu, orang-orang yang mendengar saat itu memiliki pemahaman yang dalam. Kenapa? Karena dalam perumpamaan ini, dia menggunakan satu kata yang dia mulaikan dengan kata tersebut. Dan kemudian Yesus juga akhiri dengan satu kata tersebut. Apa itu? Mari kita lihat. Pada saat dia memulaikan perumpamaan dalam Markus 4 ayat 3, Yesus menggunakan kata apa? Dengarlah. Ya, dengarlah. Markus 4 ayat 3. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Lalu kemudian kita tahu, Anda bisa baca ayat 4, 5, 6, 7, 8 dan apa. Kita lihat ya. Dan pada saat kita tiba di akhir perumpamaan Yesus pada orang-orang, di ayat yang ke-9 Yesus katakan apa? Diakhiri dengan apa? Nah, ini dia. Kata terakhir adalah kata pertama yang dia katakan. Ya. Dan katanya, setelah dia mengakhiri perumpamaan tersebut, Markus 4 ayat 9, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi lihat, dia mulaikan perumpamaan itu dengan apa? Dengarlah. Dan siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia apa? Mendengar. Loh, bukankah Anda bilang, loh, kan mereka sudah dengar, pendeta. Kenapa mereka sudah yang punya telinga itu, kan sudah mendengar. Kenapa Yesus katakan, yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Bukankah itu secara otomatis, kalau saya sudah punya telinga, saya mendengar? Wah, enggak. Ada orang yang punya telinga, ada orang yang mendengar, tapi tidak apa? Tidak memasukkan dalam hatinya. Ya, seringkali kalau kita ya diminta tolong oleh anak kita, istri kita, suami kita, ya kita dengar, Oma, tolong Pak ya kalau ke supermarket beli, ya. Begitu sampai di supermarket atau apa tadi istri saya bilang, apa suami saya bilang atau anak saya bilang, kita punya telinga, kita mendengar, tapi sesungguhnya kita tidak mendengar, kita tidak mendengar dengan perhatian, kita tidak mendengar dengan apa sesungguhnya, sehingga Yesus menggunakan perumpamaan agar semua umat-umatnya saat itu, atau umat-umat Tuhan saat ini, mempunyai pemahaman yang dalam, memiliki pengertian. Ini adalah pada saat Yesus katakan, dengarlah, dia mengajak kita semua, bukan hanya orang-orang di zaman Yesus itu yang mendengar perumpamaannya, untuk mendengar dengan berhati-hati, untuk mendengar dengan bertekun, apa maksud Yesus? Untuk mendapatkan pengertian, untuk memahami kedalaman, dan bukannya permukaan. Bukannya permukaan. Ini dia. Pada saat kita mempelajari firman Tuhan, pada saat Anda datang untuk beribadah, apa tujuan kita datang untuk beribadah? Ya, untuk supaya kita ke gereja dengan pengkhotbah yang suka cerita-cerita, bikin kita tertawa dan lain sebagainya. Oh, puji Tuhan, kalau memang itu ada saat dapat terjadi ya. Tapi biarlah pada saat kita mempelajari tentang kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan, biarlah kita memiliki pengertian. Ya, bukan berarti Anda harus jadi dokter, ya. Anda harus jadi pendeta ini, jadi dosen, dan lain baru, supaya dapat memberikan pengertian atau mendapat. Nah, kita buka firman Tuhan itu dengan satu kerinduan, Tuhan, tuntun saya untuk mengerti. Tuntun saya untuk mengaplikasikan firman-Mu. Biarlah saya mendengar dengan pengertian. Biarlah saya mendengar dengan kedalaman, bukan hanya permukaan saja. Mari kita lihat perumpamaan tentang penabur ini ya. Penabur kita sudah simpulkan sedikit ya. Pada saat kita mempelajari perumpamaan tentang ini, seperti yang saya katakan tadi, seringkali kita hanya melihat tiga
poin pertama, 3 cerita yang pertama. Ingat, perumpamaan tentang penabur itu ada 4, ya, 4 cerita yang bersamaan, yaitu cerita benih yang jatuh di pinggir jalan, dimakan oleh burung, benih yang jatuh di tanah yang berbatu, lalu kemudian apa? Tumbuh, sudah sempat tumbuh, kemudian panas matahari, tapi karena dia tidak berakar, dia mati. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah yang baik, bukan di tanah yang berbatu, bukan di pinggir jalan, tanah yang baik, tapi kemudian apa? Dia bersama-sama tumbuh dengan apa? Tumbuh dengan apa? Semak duri. Matilah dia. Ya. Lalu kemudian, baru keempat, itulah di tanah yang baik. Nah, seringkali kita hanya berfokus kepada ketiga ini. Kegagalan demi kegagalan. Dan betul, kegagalan adalah satu apa? Kemungkinan. Pada saat firman Tuhan atau benih, itu sudah penafsirannya itu. Pada saat firman Tuhan diberikan, seringkali itu dapat menjadi satu apa? Kegagalan. Dan jangan kita kecil hati. Lah, waduh, karena saya sudah gagal, udahlah saya nggak cocok rupanya jadi pendeta, kok saya nggak bisa berhasil. Ya, bukankah conference ataupun daerah saya, seringkali pendeta muda, menganjurkan agar saya punya hasil. Setiap akhir tahun saya harus buat laporan supaya berapa jumlah baptisan saya. Aduh, kok baptisan saya cuma 1, cuma 2. Gagal nih saya gagal. Berhentilah saya jadi pendeta. Karena Anda cuma fokus kepada ketiga kisah yang pertama. Tapi ketiga kisah pertama itu sangat minoritas. Kenapa? Tidak ada petani yang dengan sengaja buang-buang benih yang mahal, dia buang, dia lempar sembarangan di mana? Dia lempar di tanah yang di pinggir jalan, atau di tanah yang berbatu, atau yang ada semak duri. Kenapa? Karena coba kita lihat. Pada saat seorang menabur sesuatu, itu harus dibajak lebih dahulu. Ya. Dan pada saat dibajak, itu seringkali tanah-tanah itu jalan-jalan untuk menuju ke dari satu ladang ke ladang yang lain, itu seringkali itu pembajak itu apa? Yang disewa itu dia amburadul saja. Dia bajak saja. Lalu kemudian setelah dia bajak, baru orang kemudian apa? Pada saat penabur itu lewat, barulah dibuatlah penabur itu jadi apa? Pada saat dia melewati tanah yang apa? Yang kemudian diinjak-injak kembali di tanah yang apa? Menjadi seperti di pinggir jalan. Demikian juga dengan batu-batu. Tidak ada penabur yang sembarangan buang di tanah yang berbatu. Pada saat dibajak, dia membajak itu semua. Karena di Ethiopia kami seringkali mengundang orang kampung ya di samping tempat kami itu untuk membajak tanah lahan kami di belakang kami. Dan dihantam semua. Baik batu-batu itu ada topsoil ya, tanah yang kecil di atas itu seringkali cuma kelihatan, tapi dia tidak kelihatan berbatu. Jadi dia tidak lihat ada batu, dia cuma lihat ada tanah, tapi tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada batu-batu. Tapi pada saat dia bajak, dia hantam aja semua. Jadi batu itu apa? Keluar juga. Ya, batu itu juga dapat keluar. Atau hanya tinggal sedikit, itu dia punya apa? Topsoil. Dia punya topsoil. Jadi itulah yang terjadi. Dan pada saat kita membajak, kita nggak bisa lihat mana itu apa, mana itu semak duri, karena mungkin belum sama-sama tumbuh dengan apa? Benih yang kita tanam. Jadi ini penabur itu jangan dipersalahkan. Ya. Yang penabur itu jangan dipersalahkan. Oh, bodoh sekali buang-buang itu benih itu ya. Tidak. Ya. Itu adalah sesuatu yang memang sudah harus terjadi, tetapi yang di tanah yang dibuat jalan kan tidak semua lahan itu jadi jalan raya, enggak kan, cuma ada sebagian tanah itu yang untuk melewati satu tanah ke satu ladang ke ladang lain, itu hanya itu sedikit yang dipakai. Yang berbatu-batu juga tidak banyak. Yang batu-batu itu sudah, kalau yang tukang bajak itu seringkali langsung apa? Buang. Ya, semak duri juga kita bisa cabut-cabut dan lain sebagainya. Jadi mayoritas sesungguhnya tanah untuk menabur itu adalah tanah yang baik. Tanah yang baik. Itu hasil sampingan seringkali terjadi. Jadi pada saat kita menabur, ya, pada saat kita membajak dan menabur, itu jangan kita pikirkan, aduh nanti gimana dong ada batunya, gimana dong kalau ada semak durinya. Jangan. Kita hanya diminta oleh Tuhan untuk apa? Tabur. Mau hasilnya nanti memang ada kemungkinan kegagalan. Ada kemungkinan untuk kegagalan. Itu poin pertama. Ada 3 poin. Poin kedua adalah membutuhkan waktu. Ya, kalau yang pertama tadi kegagalan salah satu kemungkinan. Poin yang kedua adalah membutuhkan waktu untuk berbuah atau berhasil. Ya, coba kita lihat di tanah yang jatuh, yang apa? Di tanah yang menjadi jalan itu buahnya itu belum sempat penuh, langsung gagal total, dimakan oleh burung. Ya.
Nah, yang jatuh di batu-batuan itu sedikit berhasil. Dia sudah cukup apa? Dia sudah bertumbuh, tetapi tidak berakar. Ya, tidak berakar kenapa? Belum mencapai apa? Pembunuhan yang lebih panjang. Tapi kita lihat dari ketiga, 4 cerita ini, 3 ini apa? Semakin lama semakin membaik ya. Keadaannya semakin apa? Semakin membaik. Yang ketiga, pada saat itu di tanah yang baik, tapi ada semak duri, itu hampir berhasil. Tapi kemudian gagal karena diimpit oleh apa? Diimpit oleh semak. Dan yang keempat itulah yang sangat berhasil dan apa? Berbuah. Sangat berhasil dan berbuah. Jadi di sini menyatakan apa ya? Menyatakan bahwa jangan putus asa pada saat kita menabur. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Kenapa? Karena ya mungkin Anda bilang, wih ini mana nih hasilnya nih pendeta? Mana ke pendeta ini kok nggak ada hasilnya nih? Laporan ke konferensi kok cuma sedikit. Mungkin, betul. Seringkali kita perlu untuk dapat memiliki laporan yang bagus, berapa jumlah baptisan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kualitas itu di atas apa? Kuantitas. Kualitas di atas kuantitas. Yesus kapan dia berhasilnya? Berapa banyak yang dia baptis? Berapa banyak murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia saat dia di kayu di bawah disalibkan? Ya, tidak banyak ya. Tapi coba kita lihat hasilnya itu kemudian terjadi apa? Sesudah itu ya, dengan kata lain. Jadi jangan Anda pernah merasa gagal karena saya gagal total, nggak ada hasil, semuanya sudah dimakan oleh setan, pendeta dan lain sebagainya. Tidak. Memerlukan waktu untuk mencapai apa? Pemenuhan. Tetapi poin yang dapat kita lihat berikutnya adalah bahwa poin ketiga, setelah kegagalan adalah satu kemungkinan, membutuhkan waktu untuk berbuat atau berhasil. Keberhasilan luar biasa itulah yang akan terjadi. Satu saja umat manusia yang apa dapat diselamatkan, tentu saja itu satu sukacita, kita sering dengar. Tetapi Alkitab sudah katakan ada begitu. Yang diselamatkan itu bagaikan pasir yang di apa? Di lautan. Banyak. Kenapa? Mungkin Anda pikir, loh, kok cuma 12 orang? Ya siapa? Kok cuma 8 orang nih misalnya, Nuh dan lain sebagainya. Kok umat manusia ini berapa sih yang banyak? Jangan kita hanya melihat pada saat nantinya kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan hanya kita yang dimenangkan oleh Tuhan. Ya. Kenapa? Mungkin umat manusia, ya, betul Alkitab katakan banyak yang diselamatkan bagaikan pasir yang tidak terhitung di lautan. Ya. Tetapi jangan hanya kita melihat diri kita. Kenapa? Kita percaya pada saat pertentangan besar terjadi, penduduk-penduduk dunia di dunia lainnya juga sedang melihat. Bukan hanya sepertiga malaikat surga yang jatuh bersama-sama dengan setan, ya dengan lain. Tapi kita sudah pernah mempelajari 2/3 saja sebelum Yesus disalibkan memiliki keraguan-raguan dalam diri mereka tentang kasih Allah. Baru setelah mereka melihat Yesus disalibkan, baru wow, Allah kita sangat apa? Kasih adanya, cinta adanya. Dan semua makhluk di apa? Makhluk di seluruh alam semesta yang begitu banyak jumlahnya itu. Yang tidak terhitung banyak jumlahnya. Kita sudah pernah mempelajari berapa banyak galaksi kita, tata surya, dan lain sebagainya. Berapa banyak bumi-bumi yang mempunyai posisi seperti the third rock from the sun. Ya. Posisi di mana kita itu apa? Memiliki kehidupan seperti bumi kita. Di alam semesta yang begitu luas. Ada begitu banyak umat-umat di dalam alam semesta ini. Yang pada saat kita menang, mereka juga dimenangkan. Mereka merasa sangat yakin. Tidak meragukan lagi kasih Allah kita. Jadi, ini keberhasilan yang apa? Keberhasilan yang luar biasa akan apa? Yang akan terjadi. Dan itu yang terjadi. Jangan hanya berfokus kepada benih yang jatuh, kemudian dimakan oleh burung. Benih yang jatuh di batu-batu. Benih yang diimpit oleh apa? Semak duri. Tapi coba kita lihat. Pada saat kita menabur untuk Tuhan. Percayalah. Percayalah, kesuksesan yang besar, yang luar biasa itu akan menjadi bagian kita. Kenapa? Mungkin kita sendiri yang akan dikuatkan pada saat kita menabur. Ya, pada saat saya sudah katakan di awal pelajaran kita bahwa sudah 4 tahun lebih ini kita sudah bersama-sama ya di acara ibadah kita. Keberhasilan luar biasa itu bukan terus terang saja, bukan hanya Anda yang sudah bersama-sama dengan saya pada saat ini. Tapi keberhasilan luar biasa juga saya rasakan adalah kekuatan rohani yang saya secara pribadi telah miliki. Ya, saya pribadi secara telah miliki. Dan bagi saya itu sudah luar biasa. Sudah cukup luar biasa. Markus 4:8 katakan apa? Dan sebagian yang jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Waduh, nggak tahu. Tidak terbayangkan dengan kata kelipatannya. Ya. Dengan kata lain,
Mari kita fokus kepada hasil yang akan terjadi. Ya, hasil yang nantinya akan terjadi yang mungkin kita tidak bisa bilang itu sekarang. Mungkin hasilnya itu nanti pada saat kita sudah berada dalam kerajaan surga. Benih yang mana kita bisa melihat diri kita sendiri masing-masing. Ya, berada dalam kerajaan surga. Jadi itulah, kita harus pikirkan surga. Bukan pikirkan, wah ini tanah di daerah ini setengah mati mau menginjil pendeta. Wah ini orang-orang ini keras kepala pendeta. Jangan pikirkan itu. Pikirkan surga. Pikirkanlah surga. Inilah kontras di antara tanah yang baik dengan tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berbatu, dan tanah baik yang juga ditumbuhi semak duri. Kita lihat bagaimana itu terjadi. Kenapa? Karena kontras inilah besok kita akan pelajari. Pada saat kita besok mempelajari Markus 4 ayat 10 sampai 12. Kita cuma baca sekarang hanya ayat 9 tadi. Ya. Kita cuma baca sampai ayat 9. Kita akan lihat bagaimana Yesus berbicara tentang orang luar dan orang dalam. Kenapa? Orang luar adalah orang mayoritas, orang-orang yang datang berbondong-bondong mendengarkan Yesus berbicara, mendengarkan perumpamaan Tuhan Yesus, tapi cuma hanya sekedar mendengar. Kenapa? Karena di dalam Markus 4 ayat 10 sampai 12, murid-murid Yesus yang juga sama-sama dengan orang luar datang kembali kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus, apa tuh arti perumpamaanmu tadi itu? Tentang apa? Perumpamaanmu tentang penabur tadi. Kami ingin mengetahui lebih dalam. Itulah bedanya antara orang luar dan orang dalam. Orang luar hanya mendengar, hanya untuk mendengar. Orang dalam mendengar untuk memahami. Untuk memahami. Jadi itulah sebabnya pelajaran kita, saya sudah mulaikan tadi, perbedaan antara orang luar dan orang dalam adalah dari kata mendengar. Ingat, Yesus berkata, sudah bilang, Yesus sudah amarkan, dengarlah. Dengarlah, ada seorang penabur. Dengarlah perumpamaan ini. Dan kemudian diakhiri, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Hendaklah dia mencoba untuk mempelajari dengan lebih dalam, bukannya di apa? Di permukaan. Di permukaan. Dan inilah kita lihat. Inilah satu proses pada saat Yesus menabur. Pada saat Yesus menabur, dialah penabur tersebut. Kapan dia berhasil? Kapan Yesus berhasil? Pada saat dia panggil 12 murid, semuanya siap untuk mengikuti Yesus. Kita nggak tahu kapan proses tersebut terakhir. Ya. Pada saat Yesus mati sekalipun, lari semua. Tapi kita lihat bagaimana itu berhasil pada saat mereka bertekun dalam doa dan persatuan. Pada saat Roh Kudus turun kepada mereka. Roh Kudus yang turun kepada mereka, maka apa? Maka disitulah mereka betul-betul kembali. Selama beberapa hari mereka sudah memikirkan, ya. Mereka sudah memikirkan apa semua yang Yesus telah lakukan, apa yang Yesus telah katakan. Semua ajaran Yesus mereka satukan itu dalam doa, bersekutu, dan Roh Kudus turun kepada mereka. Ya. Roh Kudus turun kepada mereka. Ingat 10 hari, Yesus sudah naik ke surga. Yesus sudah naik. 10 hari mereka bertekun dalam doa. 10 hari mereka memikirkan tentang semua perkataan-perkataan Yesus, semua perumpamaan-perumpamaan Yesus. Dan Roh Kudus turun. Dan setelah Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Petrus berbicara, Petrus berdiri, dia berkhotbah. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 katakan, orang-orang yang menerima perkataan Petrus, khotbahnya Petrus, memberi diri mereka dibaptis pada hari itu. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kapan Yesus berhasilnya? Pada saat dia naik ke surga sudah berhasil, dia belum. Dengan kata lain dari segi kualitas orang murid-muridnya ya. Ya, belum mungkin ya. Boleh dikatakan belum. Tapi itulah Yesus sudah memulaikan proses. Jadi dari sudut mata manusia kita katakan Yesus belum berhasil. Tapi sesungguhnya saat dia mati dan bangkit, dia sudah berhasil. Yesus sudah berhasil. Kenapa? Karena disitulah murid-muridnya bisa melihat tentang misi pekerjaan Yesus yang sesungguhnya. Tadinya mereka mendengar semua yang Yesus katakan, khotbahkan, masuk keluar aja dari telinga mereka. Tapi pada saat mereka bersekutu bersama, Roh Kudus turun kepada mereka. Maka dari 120 murid sekarang bertambah satu hari menjadi 3.000 jiwa. Dan setelah mereka dibaptis, 3.000 orang ini ditambah dengan 120 yang sudah bersama-sama bersekutu dalam doa dan menerima turunnya Roh Kudus. Apa yang terjadi kemudian? Setelah mereka dibaptis, bubar panitia ceramah? Oh tidak. Ayat 42, kita sudah baca tadi ayat 41. Maka mereka bertekun
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah ciri khas karakteristik orang dalam. Orang dalam adalah mereka yang selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, doa, persekutuan, dalam pemecahkan roti bersama. Kita akan pelajari satu waktu. Ini apa artinya 4 poin ini. Tapi kata bertekun ini ya, kata bertekun ini ya, continued steadfastly, proskartereo, artinya apa? Secara konsisten menunjukkan kekuatan yang ada untuk mempelajari firman Tuhan, untuk berdoa, untuk bersekutu, meskipun ada kesulitan. Meskipun ada dari kekuatan, walaupun apa, secara konsisten ada orang-orang dalam gereja yang bikin pusing kepala, tapi kita, Tuhan, saya datang ke gereja untuk bertemu dengan Engkau, bukan bertemu dengan orang yang keras kepala itu dan lain sebagainya. Kita bertahan, kita tetap berteguh dengan lain, tetap berada pada arah yang telah ditetapkan. Pada saat Petrus berkhotbah, 3.000 orang apa? Telah menerima kebenaran, berbuah. Tetapi mereka tidak berhenti begitu saja ya. Mereka terus bertekun. Setelah ceramah, setelah KKR, terus bertekun dalam pengajaran. Ya, pengajaran rasul-rasul. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bukan hanya berbuah satu kali, tapi terus-menerus berbuah. Terus-menerus berbuah. Yohanes 15 ayat 16 katakan apa? Akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bukan hanya satu kali kita buat KKR. Bukan hanya satu kali Petrus berkhotbah 3.000 orang sudah dibaptis, lalu Petrus bilang, aduh udah cukup puas lah saya, udah berhasil. 3.000 orang, siapa tuh yang bisa berhasil baptis 3.000 orang sehari? Dia langsung pensiun Petrus. Enggak. Dikatakan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap berbuah. Itulah sebabnya rasul-rasul katakan apa? Bertekun, proskartereo ya. Tekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kalau kita terus-menerus menabur, kita tidak tahu hasilnya. Kita tidak bisa prediksi hasilnya, tapi kita terus-menerus menabur. Seperti murid-murid, bertekun dalam menabur. Jangan pernah kecewa kalau yang pertama, kenapa ini dimakan oleh burung? Kenapa ini dihimpit oleh batu dan semak duri dan lain sebagainya. Terus bertekun dalam menabur. Maka hasilnya, Kisah 2 ayat 43, kemudian kita lihat bagaimana ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan terus berbuah mereka. Dan tiap-tiap hari, Kisah 2 ayat 47, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menabur. Tidak memikirkan tentang mana yang tanah-tanah yang sukar dan lain sebagainya. Tugas kita hanya untuk menabur. Itu Roh Kudus yang akan apa? Yang menyertai kita, Roh Kudus yang punya masalah dengan apa? Hasil dan lain sebagainya. Boleh dikatakan demikian ya. Tapi Tuhan mau kita untuk apa? Menabur, karena yang pasti buah itu akan apa? Terjadi. Pasti. Dan buah itu akan terus berbuah. Kiranya ini dapat menjadi apa? Perenungan kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.